Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karya tulis ilmiah yang membahas fenomena mandi lumpur. Anggota kelompok kami yaitu ada Agatha, Maya Rosa, Muhammad Hafiz, Muhammad Ridho, Sakila, dan Safira. Fenomena mandi lumpur. Fenomena live TikTok mandi lumpur ini berawal dari ramainya konten-konten TikTok yang menggait penonton dengan melakukan kegiatan ekstrim yang tak wajar. Mulai dari berendam di air hingga mandi lumpur. Mereka memanfaatkan fitur GIF yang ada di TikTok. GIF tersebut dapat ditukar menjadi uang. A. Pengertian sosiologi. 1. Hubungan antar individu dan kelompok. Dari fenomena mandi lumpur, dari aksi ini tidak jarang pula ditemukan penonton yang justru merasa terhibur dengan aksi mandi lumpur tersebut. Dilansir dari merdeka.com, fenomena berupa senang atas penderitaan orang lain disebut schadenfreude. Mereka yang merasa senang atas penderitaan orang lain cenderung tidak memanusiakan korban, tidak memiliki empati, dan merupakan cara yang salah dalam mendapatkan kebahagiaan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menyampaikan bahwa segala bentuk mengemis tidak diperbolehkan. 2. Kearifan lokal mandi lumpur. Fenomena mandi lumpur ini sebenarnya sudah terjadi di masyarakat Indonesia, yaitu di Desa Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali. Mandi lumpur di Desa Kedonganan merupakan suatu tradisi yang biasanya dimulai 1 hari setelah hari suci Nyepi atau saat ngembak geni. 3. Globalisasi. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Akhirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. A. Dampak positif dari media sosial. 1. Untuk update berita. 2. Memperoleh pendidikan atau pengetahuan yang luas. 3. Sarana berolahraga. 4. Pengembangan inovasi, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Menambah teman dan penghasilan. B. Dampak negatif dari media sosial. 1. Anak-anak dan remaja kecanduan bermain gadget. 2. Terdapat video yang tidak pantas. 3. Rasa malu yang telah hilang. 4. Boros waktu. 5. Pembanding kehidupan. Pengertian PJOK. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang analisis pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Yang pertama ada kurap, yang kedua ada infeksi kulit, dan yang ketiga ada dermatitis alergi. Berikut penyakit kulit yang bisa ditimbulkan dari air kotor. Yang pertama ada kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan munculnya ruam melingkar berwarna merah. Kurap bisa menyerang beberapa bagian tubuh seperti kepala, tangan, wajah, kaki, bahkan hingga ke area selangkangan. Yang kedua ada infeksi kulit. Infeksi kulit adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Infeksi kulit dapat menimbulkan beragam gejala, mulai dari gatal-gatal sampai luka yang disertai nyeri. Yang ketiga ada dermatitis alergi. Dermatitis alergi adalah penyakit peradangan pada kulit yang disebabkan oleh reaksi alergi kekebalan tubuh terhadap sentuhan atau paparan zat tertentu. Mengenai pengertian geografi, kondisi geografi, dan topografi wilayah. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang analisis geografi. Yang pertama, kondisi geografi. Yang kedua, sistem perekonomian di Desa Setanggor. Yang ketiga, bahan baku lumpur. Dan yang keempat, kebiasaan masyarakat Desa Setanggor. Kondisi geografis. A. Batas wilayah. Secara geografis, Kecamatan Praia Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Praia. Sebelah timur, Kecamatan Pujut. Sebelah selatan, Samudra Indonesia. Sebelah barat, Kecamatan Praia Barat Daya. B. Jumlah penduduk Desa Setanggor 75.916 jiwa. Keseluruhan jumlah penduduk 1.726 jiwa penduduk laki-laki, 1.933 jiwa penduduk perempuan. C. Topografi wilayah. Kecamatan Praia Barat memiliki iklim tropis di mana dengan musim kemarau yang kering, musim hujan mulai sekitar di bulan April dengan curah hujan pada bulan-bulan tersebut rata-rata mencapai di atas 100 mm. Sementara curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yang mencapai 382 mm. Curah hujan dengan rata-rata di bawah 100 mm bahkan 50 mm terjadi pada bulan Mei dengan sampai di bulan September. Topografi Kecamatan Praia Barat adalah daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai 355 mdpl serta kawasan pantai sebagai kawasan pariwisata. Untuk Desa Setanggor berada pada ketinggian 100 mdpl dari permukaan laut.
Sistem perekonomian di Desa Stanggor. Selain untuk tempat tinggal, desa juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan dengan memperhatikan karakteristik keunggulan desa tersebut. Oleh karena itu, segala potensi dari desa sebenarnya dapat digali searif mungkin agar memberi banyak manfaat bagi masyarakat desa. Memperkenalkan desa sebagai salah satu potensi wisata sebenarnya dapat dilakukan melalui ajang promosi. Desa Wisata Stanggor merupakan desa wisata terkeren di Indonesia. Salah satu yang menjadi kekuatan di Desa Wisata Stanggor adalah budaya. Pertunjukan budaya lokal benar-benar dipertahankan, bahkan dikemas dengan standar global dengan melibatkan pendampingan dari profesional. Desa Wisata Stanggor berada di Desa Stanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Baku lumpur. 1. Cari tempat yang bisa dipakai untuk membuat lumpur. Tempat yang paling baik adalah lahan terbuka yang subur dan tidak ditumbuhi rumput. Hindari lahan dengan batu-batuan, ranting pohon, tumpahan minyak, atau puing-puing di atasnya. 2. Galilah lubang yang dalam. Jika ingin membuat lumpur yang banyak, buatlah beberapa jarak yang sama, tetapi tidak boleh terlalu jauh dari satu sama lain. 3. Dengan selang atau ember. Isilah lubang atau kanal yang telah dibuat dengan air. Sesekali aduk tanah dengan tangan Anda atau ranting pohon saat melakukannya, agar setiap bagian menyerap air. Terus lakukan ini sampai teksturnya cukup untuk bisa disebut lumpur. 4. Aduk lumpur jika dibutuhkan. Semakin basah lumpurnya, semakin sering Anda harus mengecek dan mengaduknya. Setelah itu, Anda baru bisa memakainya. Kebiasaan masyarakat Desa Stanggor. Aktivitas di kampung pusat Tenun Sasak melakukan aktivitas menenun, menyelenggarakan atraksi kesenian musik dan tari tradisional. Selain itu, ada aktivis petani dan peternak lokal, hingga makan di tengah persawahan dengan menu lokal khas Lombok. Namun dalam pembangunan industri pariwisata Desa Stanggor tidak terlepas dari tantangan, yakni rendahnya partisipasi pemuda pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengembangkan pariwisata, serta pemuda lebih memilih mencari penghasilan di luar daerahnya karena kondisi ekonomi di desa belum menunjang, sehingga pemuda lokal kurang berpartisipasi dalam membangun pariwisata di lingkungannya. Merupakan lampiran dan hasil wawancara dari materi KTI Mandiri Lumpur kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.